Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadia Eka Rahayu dari Prodi 4 PGSD A3 NIM 18 13 348. Di sini saya akan menjelaskan mengenai model-model pengelolaan kelas. Apa itu yang dimaksud dengan model pengelolaan kelas? Nah, model pengelolaan kelas yaitu model yang digunakan untuk pedoman agar siswa bisa lebih aktif dalam mengikuti pelajaran. Nah, di sini model pengelolaan kelas ada beberapa formasi, yaitu formasinya ada 11. Yang pertama adalah formasi tradisional atau konvensional, yaitu formasi siswa duduk berpasang-pasangan dalam satu meja dengan satu kursi panjang atau dua kursi. Tempat duduk pada formasi ini berderet memanjang ke belakang. Kedua adalah formasi auditorium. Pada formasi auditorium, siswa duduk berderet memanjang ke samping, bukan ke belakang seperti pada formasi tradisional. Formasi auditorium ini memungkinkan semua siswa untuk melihat pergerakan guru. Yang ketiga adalah formasi chevron. Pada formasi chevron, siswa dan antar siswa lebih intensif sehingga siswa dapat menjalani kegiatan belajar mengajar dengan antusias, menyenangkan, dan fokus. Formasi ini cocok digunakan oleh guru jika guru hendak menyampaikan materi dengan metode interaktif, tanya jawab, dan diskusi kelompok. Yang keempat adalah formasi kelas bentuk U. Pada formasi ini sangat menarik dan mampu mengaktifkan para siswa sehingga mampu membuat siswa antusias dalam mengikuti kegiatan belajar. Formasi kelas bentuk U sangat tepat dilakukan kegiatan belajar yang dilakukan dengan diskusi, presentasi, dan kerja tim. Yang kelima adalah formasi meja pertemuan. Pada formasi ini umumnya diselenggarakan di tempat-tempat pertemuan atau seminar. Formasi ini dapat digunakan dengan cara membagi siswa menjadi beberapa kelompok di dalam kelas, yang mana guru biasanya memberikan tugas kelompok untuk diselesaikan secara kolektif. Kemudian hasil dari pembelajaran tersebut dibahas atau diplenokan oleh guru. Yang keenam adalah formasi konferensi. Nah, formasi konferensi dapat membuat siswa menjadi lebih aktif di dalam kelas karena siswa akan menguasai jalannya kegiatan belajar mengajar, sedangkan guru pada formasi ini hanya melontarkan tema yang harus dibahas, kemudian mengawasi dan sesekali mengarahkan siswa untuk bisa menjalankan kegiatan belajar. Nah, formasi konferensi ini sangat baik digunakan ketika guru hendak menggunakan metode diskusi dan debat aktif.
Yang ketujuh adalah formasi pengelompokan terpisah atau breakout grouping. Nah, formasi ini memungkinkan dengan kelas yang besar, guru dapat meletakkan meja-meja dan kursi yang mana kelompok kecil dapat melakukan aktivitas belajar yang dipecah menjadi beberapa tim. Guru dapat menempatkan susunan pecahan-pecahan kelompok tersebut secara berjauhan sehingga kelompok yang satu tidak mengganggu kelompok yang lainnya. Yang kedelapan adalah formasi tempat kerja. Formasi tempat kerja ini sangat tepat jika dilakukan di dalam laboratorium, yang mana setiap siswa duduk satu tempat untuk mengarah tugas seperti mengoperasikan komputer, mesin, dan melakukan praktik di laboratorium. Yang kesembilan adalah formasi kelompok untuk kelompok. Formasi kelompok untuk kelompok ini merupakan formasi yang mana terdapat beberapa kelompok yang duduk dalam suatu meja persegi berukuran besar. Nah, meja ini bisa digunakan dengan membuat beberapa meja dijadikan satu membentuk meja besar, sehingga setiap kelompok duduk saling berhadapan. Yang ke-10 adalah formasi lingkaran. Formasi lingkaran ini merupakan pengaturan tempat duduk yang disusun melingkar tanpa menggunakan meja dan kursi. Formasi lingkaran ini biasanya digunakan untuk melakukan kegiatan belajar mengajar dalam satu kelompok, yang mana guru sebagai manajer kelas memiliki peran membimbing dan mengarahkan jalannya kegiatan belajar mengajar tersebut. Yang ke-11 adalah formasi periferal, yaitu seorang guru menginginkan siswanya memiliki tempat duduk untuk menulis. Guru menggunakan formasi periferal, yaitu meja ditempatkan di belakang siswa. Guru dapat menyuruh siswa memutar kursinya secara melingkar saat guru menginginkan diskusi kelompok. Nah, gaya penataan dalam kelas yaitu ada: pertama, gaya auditorium; kedua, gaya tatap muka; ketiga, gaya offset; keempat, gaya seminar; dan kelima, gaya cluster. Kendala guru dalam mengimplementasikan model pengelolaan kelas. Yang pertama adalah saat membagikan siswa dalam kelompok, ada siswa yang tidak mau satu tim. Yang kedua, ada siswa yang sulit diatur, di mana jika guru meminta duduk atau berpindah tempat, beberapa siswa cenderung acuh dan tidak mau mendengarkan guru. Yang ketiga, ada siswa yang sulit diatur, di mana jika guru meminta untuk duduk atau berpindah tempat, beberapa siswa cenderung acuh dan tidak mau mendengarkan guru. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.